Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qulna, kami, artinya yang meriwayatkan hadis para sahabat bertanya, wa ma lubsuhu fil ard? Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi? Qala, jadi kan sahabat khawatir, apakah terlalu lama fitnah Dajjal? Lalu mereka bertanya, berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi? Qala, Rasulullah berkata, 40 yauman, hanya 40 hari saja. 40 hari tidak lama, Pak. Kita kemarin baru habis Ramadan, ini sudah habis Syawal. Ada yang belum sempat puasa Syawal. Habis Syawal, hanya tempat ke puasa Syawal. Masya Allah. Jadi 40 hari kata Nabi. Ternyata 40 hari itu hitungannya berbeda. Yaumun kasanatin. Hari pertama itu seperti hitungan setahun. Hari pertama Dajjal berada di muka bumi, hitungannya seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin. Hari kedua hitungannya seperti sebulan. Wa yaumun kajum'atin. Dan hari ketiga hitungannya seperti satu minggu atau satu Jumat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Baru hari keempat kembali seperti hari-harimu. Nah, ini Bapak Ibu melaka Allah, tentunya sahabat mulai berfikir kalau satu hari seperti setahun, menunjukkan bahawa dari pagi itu sampai menjelang pagi itu ukurannya seperti 360 hari atau 359 hari dalam hitungan Qamariyah. Hari kedua mulai dari pagi sampai ke pagi itu hitungannya sampai sebulan. Menunggu dari pagi ke pagi itu hari pertama setahun. Jadi Dajjal berkeliling hari itu, Masya Allah, setahun hari pertama. Makanya Dajjal sering disambung dengan kalimat Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau baca kitab-kitab tentang Isya'at Al-Kubra, tentang tanda-tanda kiamat kubra, itu disebutkan kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih. Salah satu pendapat ulama yang paling masyhur adalah masaha, artinya menyapu. Jadi kalau bahasa Arab itu masaha, menyapu. Al-Masih yang menyapu bumi. Jadi maksudnya disebut dengan Al-Masih, dia akan bergerak menyapu seluruh permukaan bumi. Dia akan masuk ke seluruh area kecuali Makkah dan Madinah. Dengan izin Allah, dijaga oleh para malaikat. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Ada rencana tinggal Makkah, Madinah menjelang Dajjal turun. Masalahnya belum tentu diterima oleh pihak Arab Saudi. Jadi jemaah melaka Allah, fakulna, karena bayangan seperti itu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hazal yaumul ladzi kasanatin, ini yang hari satu hari seperti setahun yang kita hitung, atakfina fihi salatu yaumin wa lailah? Apakah kita, bagaimana cara kita melakukan salat satu hari satu malam itu, 5 waktu itu? Qala, kata Rasulullah, iqdiru lahu qadrah, tinggal hitung waktu-waktu yang telah biasa engkau lakukan. Jadi tetap hitungan waktunya. Jadi dari subuh, ketika datang subuh itu harus nunggu. Jadi tidak, dalam pendapat sebagian ulama mengatakan tidak ada habis salat subuh nunggu duhur, itu bisa jadi hari ke-100 baru masuk duhur. Jadi nunggunya tetap ketika matahari sudah tergelincir. Hitunglah seperti hari-hari kalian menghitungnya, kata Rasulullah. Setelah hari-hari tersebut, jadi memang ini hari-hari yang aneh, Bapak Ibu maka Allah. Dan itu mudah terjadi dengan izin Allah. Allah bisa rubah apapun. Kita awal-awal tsunami musim berubah. Tidak jelas lagi mana musim hujan, tidak jelas lagi mana musim panas. Awal-awal tsunami. Di Berber tiba-tiba musim panas. Setelah itu tiba-tiba musim hujan. Itu baru kecil Allah lakukan. Allah bisa buat sebesar-besarnya pergantian. Dan itu mudah bagi Allah. Membulak-balikkan bumi mudah bagi Allah. Allah bisa buat matahari yang terbit dari sebelah timur menjadi terbit dari sebelah barat.
Lalu kemudian setelah hari-hari tersebut, kata Rasulullah, summa. Nah, Rasulullah memakai summa. Jadi dalam bahasa Arab antara fa dan summa punya perbedaan maksud. Kalau dipakai fa, maka itu tidak ada jeda. Kalau dipakai summa, ada jedanya. Jadi fa setelah lakukan satu perbuatan langsung masuk perbuatan lain, itu fa. Kalau summa itu ada jeda. Itu ada jedanya. Sama dengan kalimat ba'da dengan aqbu. Kalau ba'da itu ada jeda. Kalau aqbu tidak ada jeda. Makanya zikir setelah salat itu disebut dengan muaqibatus salat. Zikir-zikir aqbus salat. Maksudnya habis salat langsung zikir. Jadi tidak ada jeda. Jadi jangan bicara dulu. Dan nanti salat sunnah itu dilakukan setelah berzikir. Summa, kemudian setelah hari-hari itu berlalu, yanzilu Isa bin Maryam 'indal manaratil bayda syarqiyyin Dimashq. Setelah Dajjal turun selama hari-hari yang ditentukan Allah, lalu tidak lama kemudian baru turunlah Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Di mana dia turun? Di Menara Putih di Damaskus, di sebelah timur Damaskus, Syria. Fayudrikuhu 'inda babil luddin fayaqtuluhu. Isa kemudian mengejar Dajjal sampai ke bab Lud. Ahli sejarah mengatakan bab Lud, pintu Lud ada di salah satu pintu Masjidil Aqsa. Wallahu alam, nama-nama pintu saya tidak tahu semuanya karena kita tidak berkunjung ke sana. Tapi ada salah satu pintu yang disebut dengan Babul Lud. Bukan Lut, bukan Nabi Lut, Luddun. Wallahu alam. Dari mana asal katanya Allah alam. Disitulah Isa menemukan Dajjal yang bersembunyi dari kejaran Isa alaihi salam. Nah, kemudian fayaqtuluhu, lalu kemudian Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Jadi ujung cerita tentang Dajjal kita sudah tahu. Rasulullah yang memberitahunya, dia akan terbunuh. Ada orang yang mengatakan, alhamdulillah, terbunuh juga akhirnya. Betul, dia terbunuh. Tapi yang menjadi dahsyat adalah fitnahnya. Bisa jadi sebelum dia terbunuh, kita telah terjebak ke dalam fitnahnya. Fitnah ini yang lebih penting kita perhatikan daripada proses pembunuhan. Usaha pembunuhan itu pasti dibunuh oleh Nabi Isa. Nanti ada hadis yang menyebutkan bersama Imam Mahdi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah hadis-hadis ini, jadi kita tahu dulu bahwa ternyata begitu pentingnya membaca surat Kahfi di malam Jumaat atau setiap hari, terutama 10 awal atau 10 akhir, untuk menjaga-jaga diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Kita ini berada di akhir zaman. Semua yang kita baca ini akan turun mendekat ke kita. Kalau tidak terjadi pada masa kita, terjadi pada anak. Paling kurang ke cucu kita mungkin sudah terjadi. Karena ini tidak lama lagi. Semua yang Allah kabarkan, Nabi kabarkan telah datang.